Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog saya. Jadi di vlog kali ini saya akan membahas sebuah tema yaitu jaringan komputer. Nah, dimana jaringan komputer itu sendiri dari dulu hingga saat ini itu berkembangnya sangat pesat, sehingga bila dibandingkan dengan zaman dahulu akan sangat berbeda dengan zaman yang sekarang. Nah, menurut Arifin dalam bukunya, jaringan komputer itu merupakan kumpulan dari beberapa komputer yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi. Nah, jadi prinsip dasar jaringan komputer itu adalah terjadinya komunikasi dua arah antar pengirim atau pengirim dan penerimanya. Nah, kalau dalam bahasa lain mungkin bisa dibilang itu receiver dan transmitter ya, mungkin sudah pada tahu. Nah, ada yang mengirim dan ada pula yang menerima. Nah, jadi di sini ada beberapa keuntungan juga untuk menggunakan jaringan komputer. Jadi keuntungan-keuntungan yang kita dapat dari kita menggunakan jaringan komputer. Kalau tidak salah menurut buku yang sudah saya baca itu yang pertama itu penggunaan peralatan atau hardware-nya, data, program, dan informasi itu penggunaannya secara bersamaan. Kemudian yang kedua ada media komunikasinya tanpa pulsa atau bebas biaya. Nah, yang ketiga ada mungkin informasinya yang terintegrasi ya. Dan yang keempat itu ada menghemat waktu dan biaya transformasi informasinya. Nah, ada juga jaringan itu dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya. Yaitu yang pertama ada berdasarkan luas wilayah. Nah, luas wilayah ini pun ada beberapa poinnya. Dan poin pertama itu ada LAN atau Local Area Network. Jadi LAN itu jaringan komputer lokal, tapi luas areanya terbatas. Nah, biasanya itu untuk kebutuhan rumah, kampus, kantor atau gedung-gedung, tapi masih menggunakan kabel. Nah, dimana saling dikaitkan menggunakan sebuah hub. Nah, keuntungan sendiri menggunakan LAN ini adalah saling bertukar file, mudah untuk bertukar file. Nah, penggunaan printer secara bersamaan di suatu gedung kantor atau apa itu bisa menggunakan satu printer tapi secara bersamaan, dan media komunikasi antar penggunanya itu tanpa pulsa, jadi bebas biaya. Nah, kemudian ada MAN. MAN ini adalah Metropolitan Area Network. MAN ini merupakan jaringan skala yang lebih besar ya jika dibandingkan dengan LAN tadi. Nah, jika LAN itu hanya misal dari rumah ke rumah antar gedung kantor, nah MAN ini jaraknya lebih jauh lagi, lebih luas, mungkin sekitar 10 sampai 50 km jauhnya jika diukur menggunakan meteran. Bercanda. Jadi biasanya menggunakan kabel serat optik atau wireless untuk komunikasinya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada WAN. WAN itu adalah Wide Area Network. Jadi WAN ini bentuk jaringan skala yang sangat luas, di mana lokasinya antar kota, antar pulau, bahkan antar benua. Nah, koneksinya sendiri tidak menggunakan kabel lagi, melainkan sudah menggunakan satelit yang terkoneksi menjadi satu yang sering kita kenal sebagai internet. Nah, kemudian yang kedua itu ada berdasarkan konfigurasinya, dimana konfigurasinya itu ada dua, yaitu yang pertama ada peer-to-peer. Nah, dimana peer-to-peer ini yaitu satu komputer yang terhubung dengan komputer yang lainnya, jadi jaringannya terbatas. Nah, kelebihannya sendiri adalah implementasinya itu mudah dan murah, serta tidak memerlukan admin untuk jaringan sendiri. Nah, untuk kekurangannya itu tidak cocok digunakan untuk jaringan dalam skala besar. Mungkin tingkat keamanannya juga cukup rendah ya. Kemudian yang kedua adalah client server. Nah,
Dimana ada suatu komputer client server ini adalah dimana ada satu komputer yang cukup besar. Jadi komputer satu cukup besar itu untuk berfungsi sebagai server dan komputer lainnya itu berfungsi sebagai klien. Dan untuk penggunaannya itu menggunakan software khusus. Nah, kelebihan dari client server ini adalah tingkat keamanannya menjadi lebih baik dan kecepatan akses juga tinggi, serta semua akan terkontrol karena adanya sebuah server tadi dengan menggunakan komputer besar tadi. Namun ada juga kekurangannya, di mana biayanya yang sangat mahal, dan untuk komputer yang dijadikan server itu harus memiliki spesifikasi yang tinggi, serta apabila mengalami gangguan maka semuanya akan terganggu. Nah, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya bahas di vlog saat ini. Kita bisa berjumpa di vlog-vlog berikutnya, dan itu saja. Terima kasih.